Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjalin. dari segala penjuru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian berserba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek. Ilmu di jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selop sepatu teropek, kakinya pada lecet babak belur berabe. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjalin. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjalin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan Sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjalin. segala penjuru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian berserba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek. Ilmu di jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selop sepatu teropek, kakinya pada lecet babak belur berabe. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjalin. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjalin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan Sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Bila aidin
puasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang genggam habis marah di hari lebaran. Nilai dua tradisi, maafkan lahir dan batin, semangat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, ilmu dijalankan di pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selap sepatu teropek, kakinya pada lecet babak belur berabad. Karena halo akan segera kita mulai. Yang di luar kami mohon untuk masuk. Kepada Sohibul Bait, Bang Satar juga kami suruh mohon untuk duduk di tempat. Mohon untuk foto-fotonya nanti ya, kakak-kakak tersayang, untuk foto-fotonya nanti karena kita akan memulai. Kakak-kakak, abang-abang, Adik-adik serta teman-teman abiturien Yayasan Pendidikan Harapan angkatan 71 sampai dengan 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diperkenankan berkumpul pada acara Halal bil Halal dan Temu Kangen abiturien angkatan 1971 sampai dengan 1974, Kamis 18 tahun 2023 bertepatan dengan 1444 Hijriah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman abiturien Yayasan Pendidikan Harapan angkatan 7174, mohon maaf saya mewakili panitia kecil kita. Saya sendiri Suzana Baktiar, suka dipanggil Ijus. Bersama panitia yang lain ada Suce, ada Wati, ada Dini, dan dibantu juga Bang EF. Terutama ketua panitia kita, inisiator kita adalah Bang Satar. Aplaus untuk Bang Satar. Terima kasih Bang Satar untuk inisiasi kita berkumpul pada hari ini. Selanjutnya saya akan perkenalkan MC utama kita pada saat ini, Adinda Miss Burhan. Kebetulan adik ipar dari Bang Satar. Miss adalah abiturien Yayasan Pendidikan Harapan angkatan 82. Oh, muda ya? Benar ya, Bi? Benar sekali Kak. 10 tahun loh. Terima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi MC pada acara hari ini. Abang-abang dan kakak-kakak
juga abituren, saya adalah abituren 1980. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi menyanyikan Mastera, sambutan, tausiah sekaligus doa, halal bil halal, isoma, dan diakhiri dengan hiburan. Baiklah, mari kita awali acara ini dengan menyanyikan Mars Harapan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Membantu, menggembleng dan membina pemuda-pemudi Indonesia, berdiri agama nusa dan bangsa, berdiri berakhlak tinggi dan luhur, bersemangat pada bersama mundur, semangat tetap jaya dan berjaya untuk tanah air Indonesia. Yayasan Pendidikan Harapan tetap abadi selama-lamanya. Hiduplah Yayasan Pendidikan Harapan tetap abadi selama-lamanya. Dari Jepang udah di sini aja ya. Dari Jepang udah nongol di sini dia. Mana sakuranya? Nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ridhonya Aku pengen kita masuk bisa YouTube. berkumpul Iya. pada siang hari ini dalam keadaan ceria dan lengkap, dari Bandung, dari Medan, dan dari Jakarta, dari seluruh kota Yaspemar Banten. ada. Dari Bogor, Banten. masih ada yang ditungguin dari Bogor. Si Dedi nggak? Jadi terima kasih, kayaknya lebih dari itu ini IAY. Dua Dewan Penasihat hadir pada sekarang ini, yaitu Iril dan Kak Dita. Alhamdulillah, tepuk tangan mereka jauh-jauh datang. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi contoh teladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah saya bukan panitia kecil, tapi sudahlah karena itu saya panitia atau panitia. Saya ucapkanlah terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, di mana tadi kami menunggu cukup lumayan, tapi nggak apa-apa, selamat sampai di sini. Alhamdulillah Ustadz kita Asia Utomo hadir di tempat kita. Terima kasih kepada panitia yang sudah bersusah payah siang malam untuk terlaksananya acara ini. Di sini ada Julce, ada ada Dini, ada Kusmawati, ada Hijra, ada Icus, susah ada di pendek ini, susah khawatir. Terima kasih kepada mereka dengan segala kemampuan yang ada dalam segala hal yang bisa dilakukan untuk bisa terlaksana halal bihalal ini, di mana kayaknya halal bihalal yang terbesar angkatannya sampai 4 angkatan sekaligus, baru ini rasanya di Jakarta. Alhamdulillah, tepuk tangan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, pendana daripada terlaksana Order gokar ya. halal bihalal ini, Gimana caranya? yaitu di sini ada
Bang Yusuf, Bang Ujung. Ya, ada Bang Rohan yang hadir. Ada Bang Inen, ada Bang Pino. Ada Ane. Ada Sani. Ada Linda. Ada Bang Amal. Ada Bang Iril, ada Bang Uun. Mana? Emang ada? Adakah saya yang terlupa? Siapa yang mau nonton? Ada Bang Godang satu lagi. Atau Inul, terima kasih Atau Inul. Dengan segala kondisi kesehatan yang ada, dengan semangat yang tinggi, dengan segala cara bisa hadir di sini, itu perlu kita hargai. Amin, amin. Terima kasih kami sampaikan kepada kakak-kakak kami yang dipimpin oleh Kak Rosulubis, yang sekretarisnya BD, dan seluruh pengurus wakil ketuanya juga Karita, yang telah menghimpun melalui arisan kami, membantu terlaksananya acara ini. Alhamdulillah, bukan besar kecilnya, cukup besar kami rasakan karena semangatnya sangat besar. Terima kasih banyak Carlos. Makanya Kemana Carlos? Aisyah aja udah dibongkar ya. Hah? Kosong pakai GoPay. Gimana ya? Iya, kosong GoPay. Terima kasih juga kami sampaikan kepada member Kira-kira gitu. Abituran 71, 72, 73, 74 yang kami tadi tidak sebutkan namanya, tapi secara seluruhnya sudah membantu secara moral maupun material. Alhamdulillah ada perwakilan ke-6 yang sangat atensi kepada sahabat kami yang namanya Amin Pulungan. Barangkali susah dulu dapatnya ya, makanya berdiri dari GoPay aku kosong. Iya. Kan orderin dia bongkar. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bang Raja dan kawan-kawan yang sudah mengisi acara ini. Disiapkannya waktu, pagi-pagi sudah datang. Barangkali luar biasa penghargaan ini. Tepuk tangan untuk Bang Raja Sales. Oh ya, ke Terima kasih kepada saya Mingguai. bayar di tempat ya, bisa. Di sini Bayar ada di sana. Ida Sata, ada Tunggu ya. putriku Aku Pipi, lagi rekam pidato. ada putraku Irfan Pasaribu, ada kakak istriku Hizra, dan ada Bu MC Nisutia yang juga sudah ikut memfasilitasi kita untuk bisa lancar dalam acara ini. Enggak. Ya, Jadi barangkali tak ada kata yang bisa saya sampaikan. Apapun katanya kami sudah berbuat, dia bayar di tempat. sedikit banyak Dia bayar. masih ada kekurangan-kekurangan yang mungkin kami lupa. Maafkan kami. Kekurangan itu adalah milik kita di sini, kekurangan adalah milik Allah. Maafkan kami bila ada kekurangan dalam pelaksanaan ini. Terima kasih. Aduh, rasanya terharu. Ada Bang El, ada Bang Inul, ada Bang TL, Tamsin Lubis, sahabatku, abangku dari Bandung. Tepuk tangan, angkatan tua ini. Ini ada Yeni kok Angkatan dibilang. tua, nggak ada yang di atas ini. Bang Tamsin Lubis dengan Kak Rina. Kalau Kak Sopi ya. Alhamdulillah ini juga kakak sahabatku si Yusuf, Sofyan. Kakaknya Sofyan ya, Amin. Bang Amin, ya. Jadi barangkali itulah yang bisa saya sampaikan bila ada kekurangan-kekurangan dalam apa yang kami lakukan beserta panitia semuanya. Mohon maaf, semoga ke depan kita bisa mengabadikan acara halal bil halal bersama ini. Kalau boleh kita tambah lagi angkatan Farida ini yang paling aktif, tolong dibantu agar bertambah satu lagi angkatan 75
supaya jadi 5 angkatan sekaligus tahun depan. Ya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sata. Baiklah, selanjutnya untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara ini akan kita lanjutkan dengan tausiah sekaligus pembacaan doa yang akan dipimpin disampaikan oleh Bang Afif. Kami persilakan. Dengan kepala sejenak, sekaligus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita mohonkan, yaitu baru beberapa minggu yang lalu sahabat kita sangat berulang tahun. Bagaimana kan kita mendoakan untuk beliau ini, karena luar biasa sekali sudah menyediakan tempat, dan dengan semangatnya kita ingin mendoakan beliau semoga Allah memberikan karunia nikmat yang luar biasa lagi, yang tidak bisa dihitung-hitung lagi. Dan kita juga bersyukur memiliki dipinjamkan oleh Allah seorang sahabat, seorang sahib yang bernama Rahim Sakar Pasaribu, yang senantiasa lekat di hati kita semua. Untuk itu marilah kita hadiahkan kepada beliau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Rabbal Alamin. Untuk sahabatku Satar. Siapa lagi? Hilda. Selamat juga ya, tadi sekalian aja deh, nggak kelar-kelar. Nah, untuk memulainya saya juga memohon kesediaan para hadirin untuk menundukkan kepala juga sambil membuka hati. Kenapa membuka hati? Karena itulah tempat nanti Allah bersemayam di dalam diri kita melalui ayat-ayatnya. Dan saya pun berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li syarri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah membukakan hati kita semua, meringankan dada kita supaya kita bisa mendapatkan hidayahnya. Apa itu hidayahnya dia? Hidayah adalah petunjuk. Bagaimana petunjuk itu akan datang kalau bukan melalui sumber dari segala sumber yang diikuti juga oleh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Tadi kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, jalan yang kau berikan kepada orang-orang yang kau pilih, pada manusia yang kau pilih. Itu yuk, saya tidak pandai untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kecuali memang ada sumbernya. Apa itu sumbernya? Jalan yang lurus, siratal mustaqim. Tadi Ijaz bilang mau membacakannya. Yuk kita buka surat Al-Imran ayat 51 supaya kita tahu persis jalan yang lurus itu apa sih? Macam mana pula jalan yang lurus diminta-minta? Siratal mustaqim, jalan yang seolah-olah katanya jembatan dibelah 7 rambut. Ali Imran ayat 51 supaya jelas, supaya kita meminta kepada Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Jadi dari dulu kita minta, tapi nggak tahu juga apa yang kau minta. Betul? Oh, tidak betul. Jadi udah tahu ya bahwa menyembah Allah. Mikir belum nyampe ya. Menyembah hanya Allah, itulah jalan yang lurus.
Tapi buktinya apa? Buktinya bahwa kau, aku, semua kita ini menyembah Allah, hanya menyembah Allah. Dan barusan sebetulnya yang mengatakan itu adalah Nabi Isa. Hari ini juga adalah hari diangkatnya beliau, kebangkitan beliau, naiknya beliau. Dia mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, maka sembahlah dia. Itulah jalan yang lurus. So, jalan yang lurus menyembah hanya Allah. Macam mana pula menyembah hanya Allah? Buktikan dulu. Silakan di surat An-Nisa ayat 36, surat 4 ayat 36. Kenapa surat 4 ayat 36? Karena di situ dikatakan kita harus menyembah, beribadah, menyembah, tak duduk, menyembah hanya Allah dan tidak mempersekutukannya. Yuk kita cek. An-Nisa ayat 36. Yes. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, Allah menyatakan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Yaitu siapa? Yaitu yang menyembah Allah katanya tapi masih mempersekutukannya. So, bagaimana aku harus melakukannya? Aku menyembah hanya Allah, tapi Allah mengatakan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, berbuat baiklah kepada karib kerabatmu, berbuat baiklah kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, kepada teman sejawat, kepada ibnu sabil, orang yang dipertemukan, baik dari angkatan 71, 72, 73, 74, 75, 76 yang dipertemukan oleh Allah. Kita harus berbuat baik pada mereka dan kepada hamba sahaya kita. Masya Allah. Jadi aku gak bersombong, aku mau menyembah hanya Allah. Dan buktinya apa? Berbuat baik. Gak percaya kau sama itu gak apa-apa, tapi insya Allah kita percaya dan yakin bahwa ini kata-kata Allah, bukan kata-kataku. Tadi dibacakan oleh Ijus adalah kata-kata Allah. Sebenarnya Allah yang membacakannya itu, nanti kita sampai berdasar. Ya, bukan bahwa Allah sebenarnya yang membacakannya, tapi yang pasti hari ini kita sedang berbuat baik untuk membuktikan bahwa kita menyembah hanya Allah. Terima kasih pun saudara. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan titipan Allah, rizki yang Allah berikan kepadamu sekarang dibagikan kepada kita semua. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita semua adalah orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang manusia yang menyembahnya Allah. Lantas berbuat baiknya bagaimana? Oh, Allah bilang di surat Al-Imran ayat 92, apa katanya? Berbuat baiknya macam mana, Nel? Jangan kata kau, Nel. Jangan kata kau ini. Tapi kata Allah. Macam mana kata Allah? Terus. Yuk kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebarang tentang hal itu. Sungguh Allah Maha mengetahui. Apa saja. Kasihanlah orang yang miskin yang tidak bisa memberikan uang atau materi. Tapi kehadiran kita pada hari ini insya Allah adalah berbuat baik kita untuk membuktikan bahwa kita menuhankan hanya Allah. Oke, apa saja? Karena kasihanlah orang yang materi tapi dia bisa memberikan tenaganya, waktunya. Jadi kemarin-kemarin ini panitia yang memberikan waktunya, tenaganya, sudah berbuat baik belum? Gak kerasa, gak dengar aku. Alhamdulillah.
Di samping itu ada lagi waktu tadi apa? Perhatian, tenaga, keterampilan, ilmu, semua ini bisa kita keluarkan karena itu semua milik Allah. Lantas apalagi ya? Apalagi kan? Menurut kau? Di samping waktu, tenaga dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana dengan senyum? Lihatlah di sebelah kananmu dan tersenyumlah kau. Kenapa harus tersenyum? Karena itu adalah bagian dari berbuat baikmu kepada sahabat-sahabat kita. Yang sebelah kanan nggak menerima, yang sebelah kiri kita tersenyum. Yuk, senyum yuk. Gak pakai masker tapi copot maskernya. Lantas doa. Bagaimana aku mau berbuat baik jam 3 pagi, sedangkan aku nggak bisa tersenyum? Pasanganku akan bilang, janganlah kau bilang jam 3 pagi kau tersenyum-senyum sendiri. Insya Allah kita doain. Ya, saya mengundang hadirin, marilah kita hadiahkan doa kita ke sahabat kita yang terdapat di sebelah kanan kita. Kita berikan kepada mereka, kepada siapapun yang ada di sebelah kanan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolong kepada yang sebelah kananmu sebagai rasul. Yuk kita cek benar sih. Tolong buka surat Al-Baqarah ayat 45-46. Juz Al-Baqarah surat 2 ayat 45-46. Apa katanya? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Akan menemui Tuhannya. Akan menemui Tuhannya entar atau sekarang. Anda ingin bertemu dengan Tuhanmu tadi yang kau sembah, di mana kau beribadah, ta'budu. Mau ketemunya kapan? Benar. Sekarang. Yakin. Mau nggak ketemu Allah sekarang, detik ini juga? Mau. Tadi bilang yang khusyuk, yang yakin akan menemui Tuhannya. Tapi penuhi dulu persyaratannya. Yuk kita buka surat Al-Kahfi surat 18 ayat 110. Jadi jangan ngarang kau pikir kau ketemu Tuhan. Bahaya ketemu Tuhan tapi nggak tahu caranya. Masya Allah, macam mana pula kau? Cemana pula kau? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, ulang lagi, dijelaskan lagi bahwa kalau kau mau ketemu Allah, ketemu Tuhanmu, Allah itu akan bersatu dengan dirimu. Berbuatlah kebajikan. Jadi berbuat kebajikan itu adalah satu-satunya cara untuk agar engkau akan menemui Tuhanmu, yaitu orang yang khusyuk, yang yakin menemui Tuhannya. Jadi jangan kau pikir nanti kalau jam 3 pagi kau duduk begini begitu. Yang datang bukan Allah, yang datang siapa? Mending kalau malaikat, karena malaikat di atas perintah Allah. Jadi Muhammad pun harus mengatakan, aku ini seperti orang yang seperti kau ini. Namun yang diperintahkan kepadaku adalah menyembah hanya Allah. Dan insya Allah dengan berbuat kebajikan Allah akan kau temui. Tadi dia mau ketemu sekarang? Gak mau, gak apa juga. Pala-pala lu, mulut-mulut lu.
Aku ke kiri. Oh, oke. Ya. Baik. Jadi kita ingin tadi bertemu dengan Tuhan. Ya, Tuhankanlah, menuhankan hanya Allah dalam ibadah kita. Di dalam kita nanti berbuat kebajikan sebagai syarat untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Oke? Oleh karenanya, kalau kita mau ketemu Tuhan, ini ada syaratnya, yaitu di surat 16 An-Nahl ayat terakhir 16:128. Apa katanya? 16 An-Nahl ayat terakhir 128. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang bertakwa. Saya tidak akan berbicara panjang lebar, tapi saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri, kalau saya ingin Allah besertaku, artinya apa? Manunggaling Gusti lan kawula, manunggalnya Tuhan. Oh, yang namanya Allah akan beserta orang-orang yang bertakwa lagi berbuat kebajikan. Oleh karenanya, yuk kita berbuat kebajikan. Ada seorang sahabat kita yang abangnya ya tengah di Lagi koma. Nggak sadar. koma di rumah sakit ya namanya siapa Kak? Hanafi Hakim. Untuk kita sekarang berbuat baik dan semoga habis makan atau sebelum makan ketemu dengan Allah dengan mendoakan Abang Hanafi Hakim yang tengah koma di rumah sakit, dan marilah kita mohonkan kepada Allah untuk kemudahan agar beliau dimudahkan di dalam upaya baik untuk penyembuhannya maupun untuk beliau sendiri bisa merasakan kenyamanan. Untuk itu marilah kita doakan dan kita hadiahkan sekali lagi untuk orang-orang yang membutuhkannya. Wabil khusus pada saat ini kita doakan yang tercinta Abang Hanafi Hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kemudahan Allah karuniakan kepada Bang Hanafi, dan bagi semua keluarganya pun diberikan kekuatan ketabahan untuk memudahkan perawatan beliau. Dan kenapa saya bilang berbuat baiklah kau, karena itulah bukti bahwa engkau menuhankan hanya Allah. Allah kita tahu 114 surat 113 diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kasih sayang Allah pun akan hadir di tengah yang sakit, dan tadi disebutkan Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Sebelum kita berpisah, kita mau makan, kan udah dari tadi nungguin mau makan. Kapan si Abi panjang kali omongannya. Gak apa-apa, sudah biasa saya. Sudah menjadi sesuatu yang ya diabaikan, gak apa-apa. Saya diabaikan tidak apa-apa, tapi yang janganlah kita mengabaikan Allah. Kenapa? Karena Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebajikan. Karena itulah saya harus bertakwa. Dan kita tutup dengan surat Ali Imran ayat 133-134 untuk tahu persis lu mau masuk surga apa syaratnya. 134. Kalau percaya, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Ya Allah bilang juga lu percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Nggak ngerugiin gue kan Allah. Silakan. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Allah mencintai, Allah meridhoi, Allah suka, Allah senang kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan yang bertakwa inilah yang akan mendapatkan surga kalau mau. Yaitu apa? Mohon ampunan. Pasti kita akan berbuat sabar. Jadi setiap saat harta itu adalah miliknya, haknya orang miskin sebesar harta 20%. Tapi anyway, yang ketiga adalah menahan amarah. Jadi kalau yang suka marah, maaf ya kata Allah, jangan harapkan surga. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Serta Allah mencintai, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Oleh karena itu, yuk kita raih surga ini, kita tangkap surga itu ya, dengan catatan bahwa ya, pertama saya menyegerakan mohon ampunan, saya menyegerakan menafkahkan harta pada waktu lapang maupun sempit, saya menyegerakan menahan amarah, saya menyegerakan memaafkan, dan saya menyegerakan berbuat kebajikan. Satu catatan, kalau saya marah, apa yang bisa aku lakukan ini? Kalau aku mau marah ini, apa yang harus aku lakukan? Sebetulnya kita konversikan saja kemarahan kita dengan menafkahkan harta. Ini nih, gue mau marah nih. Sini. Marah beneran. Sini. Oh, sini. Ya. Sini. Marah. Insya Allah kita nafkahkan saja. Ini memang miliknya orang yang kalau jam 3 pagi, aku ada satpam, ada siapa? Ya, aku mau marah, enggak? Aku mau surga. Jadi kita konversikan aja. Apa yang ada di kantong kita, apa yang ada di diri kita serahkan kepada yang berhak, yaitu orang miskin. Anda boleh setuju, Anda tidak boleh setuju. Tidak setuju pun tidak masalah buat aku. Ya, tapi janganlah kita membuat masalah kepada Allah. Demikianlah sahabat-sahabatku, majelis yang dimuliakan Allah. Semoga kita senantiasa bertakwa dan berbuat baik agar yang namanya surga bisa didapatkan hari ini juga kalau mampu. Kalau nggak mau kita nggak apa-apa, kan? Pale-pale lu, tangan-tangan lu, ya. Oleh karenanya, marilah kita tutup omonganku supaya nggak panjang-panjang lebar lagi dengan suatu harapan semoga ikatan alumni Yaspenhar akan tetap berjaya. Kok ikatan alumninya, jangan abiturannya, jangan cuma abiturannya, tapi seluruh rakyat dan bangsa negeri ini. Semoga kita dikaruniai oleh Allah kesempatan untuk senantiasa bertakwa dan berbuat kebajikan bagi siapapun tanpa membeda-bedakan penerimanya. Dan insya Allah kita akan dipertemukan lagi, tentunya berkat juga tuan rumah yang lain, dan wabil khusus kalau kita diundang lagi oleh Satar. Setuju nggak sih? Ya, insya Allah kita dipertemukan lagi. Sampai pada pertemuan berikutnya, mohon maaf lahir batin yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Bang Afi. Ya. Doanya belum. Doa dari tadi udah doa. Tapi nggak apa-apa kalau mau didoain lagi. Nanti kita lagi ayat soalnya. Udah. Ya, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Afi. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Afi tadi bermanfaat bagi kita semua.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita halal bil halal. Di mana halal bil halal kita diberi kesempatan untuk saling maaf memaafkan. Kami panggilkan, kami undang berkenan ke depan Kak Ros kami panggilkan untuk berkenan ke depan karena kita akan mengadakan salam-salaman sambil berjabat tangan. Kak Rita dari Medan, Bang Amin Silakan berdiri di sini untuk disalami pertama. Bang Afi, Dituakan, silakan. Bang Afi, Kak Dede, Silakan berdiri di sini, Kak. Bang Satar, Amin dan yang lain. Bang Sudan boleh. Bang saya mau baik, Bang Sata. Ya, mungkin bisa diselang-seling ya. Nah, kita akan di mana halal bil halal ini kita diberi kesempatan. Mohon dari sebelah kanan ya, dari kanan kami. Fitra menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan Sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. dari segala penjuru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek. Ilmu di jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selop sepatu teropek, kakinya pada lecet babak telur berabe. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Ya udah panggil Golkar. Rakyatnya makmur terjamin. Wih, nasi hijau. Nasi hijau sedap. Wah, sedap. Satu bulan lamanya bersama. Nasi hijaunya enggak tuh, nasi hijau. Nah. Kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan Sambil bermaaf-maafan, dendam habis marah di hari lebaran. Ya, si abang panitia makan. Mana panitia makan? Parah kali. dari segala penjuru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek. Ilmu di jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selop sepatu